Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imi Mesantia dengan NPM 2303090023 akan menjelaskan mengenai materi leasing. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian leasing atau sewa guna usaha. Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu pihak dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala kepada pihak menyediakan pembiayaan. Selanjutnya, perkembangan leasing di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1970-an mulai diperkenalkan dan diatur oleh pemerintah. Yang kedua, pada tahun 1980-an mulai dikembangkan terbentuk asosiasi leasing. Yang ketiga, 1988 industri pembiayaan ini diperluas. Leasing ini semakin dikenal oleh khalayak umum. Yang keempat, pada tahun 2000-an sampai sekarang, leasing ini berkembang pesat dan sering digunakan untuk kendaraan serta bisnis. Yang ketiga, fungsi utama lembaga keuangan. Yang pertama yaitu Independent Leasing Company, yaitu perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau tidak terikat bank atau produsen. Yang kedua, Captive Leasing Company, perusahaan leasing milik produsen tertentu untuk membiayai produk mereka sendiri. Yang ketiga, bank atau non-bank leasing company, yaitu perusahaan leasing yang berafiliasi dengan bank atau lembaga keuangan. Yang selanjutnya itu proses dan mekanisme leasing. Yang pertama yaitu pengajuan permohonan. Proses ini dimulai dari calon pengguna yang ingin mendapatkan barang, misalnya mobil atau alat usaha lainnya. Yang kedua, analisis kelayakan. Perusahaan leasing akan mengecek apakah si pemohon layak diberikan atau tidak. Yang ketiga, persetujuan dan perjanjian. Jika disetujui akan langsung dibuatkan kontrak resmi. Yang keempat, penggadaan barang. Setelah kontrak selesai dibuat, perusahaan leasing akan membeli barang dari supplier atau dealer sesuai permintaan dari lessee. Selanjutnya yang kelima, penyerahan barang. Barang kemudian diserahkan ke lessee untuk digunakan. Yang keenam, pembayaran ansuran. Lessee wajib membayar cicilan secara berkala, biasanya tiap 1 bulan sekali. Dan yang terakhir, akhir masa leasing. Setelah masa kontrak selesai, ada beberapa pilihan, yaitu dikembalikan ke lessee, diperpanjang masa sewanya, atau dibeli oleh lessee kalau tidak ada hak opsi lainnya. Yang materi selanjutnya yaitu teknik-teknik pembiayaan leasing. Yang pertama, finance leasing atau guna sewa usaha dengan hak opsi. Ini adalah teknik leasing di mana lessee memiliki hak untuk membeli barang di akhir masa kontraknya. Yang kedua, operating leasing atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Pada teknik ini, lessee hanya menyewa barang tanpa niat memiliki barang tersebut. Yang ketiga, sell and lease back. Teknik ini dilakukan dengan cara perusahaan menjual aset yang dimiliki ke leasing, lalu menyewa kembali aset tersebut. Dan yang keempat, leverage leasing. Teknik ini melibatkan pihak ketiga atau biasanya bank dalam pembiayaannya. Selanjutnya yaitu perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Yang pertama itu kepemilikan. Leasing biasanya milik perusahaan leasing, sedangkan pembiayaan lainnya adalah milik nasabah. Yang kedua, tujuan. Leasing untuk barang modal atau usaha, sedangkan yang lain bisa kompetitif atau produktif. Yang ketiga, jaminan. Leasing biasanya barang jadi jaminan, sedangkan kredit butuh jaminan tambahan. Yang selanjutnya, proses. Leasing lebih cepat dan fleksibel, sedangkan kredit lebih ketat dalam prosesnya. Yang terakhir, akhir kontrak. Leasing bisa dibeli atau dikembalikan atau diperpanjang, sedang kredit akan menjadi hak milik penuh setelah lunas. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi tersebut yaitu
Leasing merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang mungkin penggunaan barang tanpa harus membelinya secara langsung di awal. Di Indonesia, leasing telah berkembang menjadi sistem pembiayaan yang penting dan banyak dimanfaatkan oleh dunia usaha maupun masyarakat karena memudahkan dan fleksibilitasnya. Berbagai jenis perusahaan dan teknik pembiayaan leasing hadir untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna dengan proses yang terstruktur mulai dari pengajuan hingga penyelesaian kontrak. Dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, leasing lebih menekankan pada penggunaan barang daripada kepemilikan, sehingga menjadi solusi yang efektif bagi pemilik yang membutuhkan barang modal tanpa harus mengeluarkan biaya besar sekaligus. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.